Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mengulas fenomena perpolitikan di tanah air, terutama menjelang pemilu tahun 2024. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, kita sorot terkait dengan fenomena-fenomena yang terjadi akhir-akhir ini. Kita mendengar bahwa Presiden Jokowi itu mengatakan di depan pers bahwa dia akan cawe-cawe di dalam pemilu. Itu dia katakan beberapa waktu yang lalu. Di lain kesempatan, Presiden Jokowi justru mengatakan sebaliknya, dia akan netral. Tetapi di akhir-akhir ini kita disuguhkan sebuah berita dari Presiden Jokowi bahwa beliau mengatakan presiden atau wakil presiden boleh terlibat di dalam kampanye karena itu adalah hak dari presiden atau wakil presiden. Tentunya pernyataan ini menuai pro dan kontra dari kalangan masyarakat luas, terutama dari kalangan akademisi, begitu, terkait pernyataan Jokowi yang menyatakan bahwa presiden atau wakil presiden itu boleh berkampanye karena itu adalah hak masing-masing dari presiden maupun wakil presiden, di mana dasarkan pada Undang-Undang Pasal 299 Ayat 1 Nomor 7 Tahun 2017. Di situ dijelaskan bahwa presiden dan wakil presiden punya hak untuk berkampanye. Namun terkait dengan pernyataan Presiden Jokowi ini yang menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat luas, begitu, kita melihat bahwa pembacaan yang dilakukan Jokowi ini sangat berpotensi untuk memihak salah satu paslon, terutama di dalam pemilihan presiden, begitu. Nah, kita tahu bahwa di dalam fenomena perpolitikan di tanah air saat ini, paslon nomor urut 2 yaitu Prabowo dan Gibran itu banyak yang menduga bahwa paslon ini mendapat dukungan penuh dari Jokowi. Karena kita tahu di situ ada Gibran yang merupakan putra dari Jokowi. Nah, orang sudah pasti bisa menebak arah dukungan presiden ini ke paslon yang mana. Nah, tentunya apabila ini dikaitkan dengan pasal 299 ayat 1 nomor 7 tahun 2017. Nah, ini yang dijelaskan di dalam pasal 299 ini, boleh presiden itu berkampanye asalkan dia mengajukan cuti. Yang kedua, dia berkampanye tanpa menggunakan fasilitas negara. Namun
Apakah ini bisa dilakukan oleh Jokowi? Begitu. Karena kita tahu bahwa fenomena yang terjadi saat ini itu justru menunjukkan hal lain, begitu. Ada banyak kampanye-kampanye terselubung, misalnya terkait dengan bansos yang dibagikan kepada masyarakat dan diatasnamakan sebagai bantuan dari Jokowi, begitu. Walaupun kita tahu sebenarnya bansos itu kan diambil dari APBN, begitu. Bukan bantuan pribadi dari presiden. Tetapi begitu disampaikan kepada masyarakat, ya, banyak menteri-menteri yang mengatakan bahwa bansos itu adalah bantuan dari Jokowi. Ya, kita tahu ada berita terkait dengan hal itu. Seperti yang dipraktikkan oleh Zulkifli Hasan misalnya, ya, dan di situ ada pernyataan bahwa bansos itu dari Jokowi, begitu. Nah, tidak hanya itu saja, bansos-bansos itu pun dibagikan, di dalamnya itu ada gambar paslon tertentu, begitu. Nah, ini kan menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat luas. Nah, baru-baru saja kita juga disuguhkan fenomena acungan dua jari, begitu, di dalam iring-iringan mobil kepresidenan, di mana entah itu Jokowi atau mungkin istrinya Iriana yang mengacungkan simbol dua jari, begitu. Nah, pernyataan Jokowi yang harus netral dan tidak menggunakan fasilitas negara itu perlu dipertanyakan, perlu kita kritisi, begitu, terkait apabila kita hubungkan dengan fenomena-fenomena yang terjadi saat ini. Nah, kembali ke pasal bahwa terkait hak presiden dan wakil presiden boleh kampanye asalkan tidak menggunakan fasilitas negara, itu juga harusnya tidak dibaca secara parsial, begitu, secara terpisah dengan pasal-pasal yang lain. Misalnya pasal 280 sampai 283 nomor 7 tahun 2017, di situ disebutkan bahwa presiden itu tidak boleh menguntungkan atau merugikan salah satu paslon, ya, yang berkontestasi di dalam pemilihan umum tahun 2024 tentunya. Nah, selain itu, di pasal itu juga dijelaskan bahwa pejabat publik, ya, pejabat negara, ataupun yang ada di bawahnya yaitu ASN dan lain sebagainya, itu harus netral, begitu. Nah, ini kan menjadi sangat kontradiktif, ya, antara pasal yang tadi disampaikan oleh Jokowi, yaitu pasal 299 nomor 7 tahun 2017 dengan pasal 280 sampai 282 nomor 7 tahun 2017. Sebetulnya kalau kita membaca secara komprehensif, secara holistik, begitu, tidak ada kontradiktif, ya, di antara dua pasal itu, asalkan kita betul-betul bisa atau mampu membaca pasal itu secara holistik, komprehensif, begitu. Nah, di pasal 299, ya, memang betul Jokowi berhak berkampanye, tetapi, ya, di dalam batas tertentu, dalam konteks tertentu, dia harus cuti, begitu. Dia harus cuti, dia tidak menggunakan fasilitas negara. Artinya Jokowi secara pribadi, bukan Jokowi sebagai seorang presiden. Dan apabila dia seorang presiden, maka berkampanye untuk dirinya sebagai calon presiden di dalam periode berikutnya. Nah, masalahnya Jokowi ini kan sudah 2 periode, ya. Jadi
sangat sulit apabila pernyataannya itu didasarkan pada pasal 299. Karena Jokowi terus terang, pertama dia sudah 2 periode, dia tidak bisa mencalonkan lagi. Yang kedua, yang mencalonkan itu kan bukan Jokowi, tetapi anaknya dari Jokowi sebagai cawapres, yaitu Gibran gitu. Nah, ini menjadi problem di tengah masyarakat luas atas pernyataan Jokowi sebagai kepala negara boleh berkampanye begitu, asalkan dan tidak menggunakan fasilitas negara. Betul, tetapi kita juga harus membaca pasal itu dengan menggunakan sudut pandang pasal yang lain, misalnya pasal 280 sampai 282 terkait dengan pejabat negara yang harus netral begitu dan tidak boleh menguntungkan atau merugikan paslon tertentu. Nah, apabila Jokowi tetap memaksakan dirinya sebagai kepala negara, sebagai presiden untuk tidak netral, cawe-cawe, dan bahkan menggunakan fasilitas negara untuk mendukung atau menguntungkan salah satu paslon, maka bisa dibenarkan apabila nanti terjadi usulan impeachment atau pemakzulan terhadap Jokowi begitu. Pemakzulan itu tidak disamakan dengan makar, karena pemakzulan itu dilakukan secara konstitusional begitu, melalui mekanisme yang sesuai dengan undang-undang. Misalnya usulan tersebut dari DPR lalu diajukan ke Mahkamah Konstitusi, lalu oleh Mahkamah Konstitusi itu diputuskan apakah benar-benar presiden bersalah, sehingga nanti apabila putusan itu mengarah pada presiden Jokowi benar-benar bersalah, maka proses pemakzulan itu bisa berlanjut untuk disidangkan melalui sidang MPR begitu. Nah, itu adalah proses legitimate ya, proses yang sesuai dengan undang-undang untuk memakzulkan presiden begitu. Nah, oleh karena itu, marilah kita sebagai masyarakat harus betul-betul kritis ya, harus betul-betul jeli terkait dengan fenomena perpolitikan di tanah air saat ini. Kita tahu bahwa demokrasi kita sedang tidak baik-baik saja ya, terutama kemarin kita sudah disuguhkan dengan peristiwa yaitu terkait dengan majunya Gibran sebagai cawapres, yang merupakan hasil dari keputusan MK yang sebetulnya itu cacat konstitusi begitu. Dia maju sebagai cawapres dengan merubah undang-undang terkait dengan batas minimal usia capres atau cawapres begitu. Nah, semoga kita berharap di pemilu 2024 nanti bisa berjalan dengan jujur dan adil sebagaimana yang diamanahkan oleh undang-undang begitu. Nah, apabila pemilu tidak berjalan dengan jujur dan adil, maka ini akan menimbulkan suatu polemik dan bahkan keresahan sosial, berujung pada konflik yang tidak bisa dihindarkan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.